Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang 60 langkah APN atau 60 asuhan persalinan normal untuk mata kuliah praktik kebidanan yang diampu oleh dosen Andi Tenri Angka SSTMK. Yang pertama ada tanda gejala kala 2. Nah, mari kita mengenali tanda-tanda awal persalinan kala 2. Mari kita mengenali tanda gejala kala 2. Yang pertama ada dorongan meneran, tekanan anus, perineum menonjol, dan vulva membuka atau biasa kita singkat dengan doran, teknus, perjol, dan vulka. Selanjutnya kita siapkan alat dan bahan esensial yang digunakan. Bak instrumen sebagai wadah, lalu kita buka, ada delay atau alat penghisap lendir bayi yang terkena cairan air ketuban. Selanjutnya ini ada klem dan ini wajib banget ada di part set karena dia fungsinya itu untuk menjepit tali pusat yang mau dipotong dan menghentikan perdarahan yang keluar dari plasenta. Jumlah klemnya ada 2 ya. Next ada gunting episiotomi untuk melakukan epis ketika perineum kaku atau bayi yang dilahirkan terlalu besar. Selanjutnya ada gunting tali pusat yang fungsinya tentunya adalah memotong tali pusat. Selanjutnya ada klem mosquito, biasanya dia itu digunakan selama proses penjahitan untuk menekan perineum. Pinset anatomis untuk menjepit kasa selama proses penjahitan. Selanjutnya ada setengah kocer untuk memecah ketuban. Selanjutnya ada kateter untuk mengeluarkan urin supaya tidak menekan uterus. Tambahan ada pinset kirurgis untuk membantu kita selama proses penjahitan. Kemudian ada macam-macam ampul, diantaranya adalah lidocaine untuk bius penjahitan, kemudian ada vitamin K untuk bayi, dan juga oksitosin untuk merangsang kontraksi rahim. Mengenakan celemek atau baju penutup plastik, melepaskan semua perhiasan yang terpakai seperti cincin, gelang, dan mencuci tangan dengan bersih dan keringkan dengan handuk. Kelima, memakai sarung tangan steril dan juga hisap ampul oksitosin menggunakan spuit. Setelah itu bersihkan vulva dari depan ke belakang. Lanjutnya, langkah ke-8, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Jika pembukaan sudah lengkap tapi ketuban masih utuh, kita melakukan amniotomi atau pemecahan ketuban secara manual dengan menggunakan kocer atau setengah koher. Langkah selanjutnya mendokumentasikan sarung tangan yang sudah dipakai, lalu membuka secara terbalik dan rendam ke dalam larutan klorin. Setelah itu kita periksa DJJ saat ibu tidak kontraksi. Kemudian kita memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan kondisi janin dalam keadaan baik, dan juga meminta bantuan kepada keluarga. Setelah itu kita melakukan pimpinan meneran, kemudian meletakkan handuk bersih di atas perut ibu, dan juga kain bersih dilipat sepertiga di bagian bokong ibu. Langkah ke-16 yaitu membuka partus set. Kemudian memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Setelah itu lindungi perineum, kemudian tangan yang satu lagi diletakkan pada kepala bayi. Setelah keluar, kita menyeka wajah bayi dengan kain yang bersih. Kemudian kita periksa apakah ada lilitan tali pusat, dan menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar seperti pada video berikut. Setelah putaran paksi luar, kita lakukan posisi tangan biparietal untuk mengeluarkan bahu depan dan juga bahu belakang. Seperti pada video. Nah, setelah bayi keluar, kita melakukan penanganan bayi baru lahir. Bisa dibaca. Nah, pada langkah 30, kita memberikan bayi kepada ibunya untuk menganjurkan ibu melakukan IMD. Nah, langkah yang ke-31, pemotongan dan pengikatan tali pusat. Selanjutnya, langkah yang ke-32, letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk dikontak kulit ibu bayi. Luruskan bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dan puting susu atau areola mamai ibu. Nah, selanjutnya langkah yang ke-33, pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Nah, langkah yang ke-34, letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi.
Nah, langkah ke-35, setelah uterus berkontraksi, tangan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau secara hati-hati. Langkah ke-36, bila ada penekanan bagian bawah dinding dapat uterus ke arah distal, diikuti dengan pergerakan tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dengan arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Nah, langkah yang ke-37, saat plasenta muncul di intravagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan yang berputar sehingga selaput ketuban terpelintir, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Nah, langkah yang ke-38, segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, lakukan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar. Nah, selanjutnya langkah ke-39, periksa kedua sisi plasenta, pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Selanjutnya, langkah yang ke-40, evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan premium. Nah, langkah yang ke-41, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pada vagina. Langkah ke-43, mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin sebanyak 0,5%. Membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi. Selanjutnya, langkah ke-44, anjurkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uteri dan menilai kontraksi. Langkah ke-45, memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Langkah ke-46, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Langkah ke-48, bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Nah, selanjutnya langkah ke-49, pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Nah, selanjutnya langkah ke-50, tempatkan semua peralatan bekas pakaian dalam larutan klorin 0,5% untuk dikontaminasi 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah dikontaminasi. Selanjutnya, langkah ke-51, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Nah, selanjutnya langkah ke-53, celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin sebanyak 0,5%, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin sebanyak 0,5% selama 10 menit. Nah, langkah yang ke-54, cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk. Nah, langkah yang ke-55, pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk memberikan vitamin K1 dan salep mata dalam 1 jam pertama kelahiran. Nah, langkah ke-56, lakukan pemeriksaan fisik lanjutan setelah 1 jam kelahiran bayi. Pastikan kondisi bayi tetap baik. Pernafasan normal 40-60 kali per menit dan suhu bayi normal 36,5-37,5 Celcius. Nah, langkah yang ke-57, setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah. Nah, langkah yang ke-59, cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Nah, yang terakhir langkah ke-60, lengkapi patrograf halaman depan dan belakang.